Ada 20 pohon yang sudah produksi itu kurang lebih ya taruhlah 15 nih, 15. Kemarin panenan perdana satu kali putaran ya panenan itu ya 900 sampai 1000. Satu buahnya itu kalau di tempat saya emang saya jual besar kecilnya 150. 150 Pernah di titik satu buah. 250. Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bersama kami Pojok Simanis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Bersama saya Tuturi Handayani. Kali ini kita kedatangan Simanis dari Pojok Klaten, tepatnya di daerah Taji Njuwiring. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga. Bisa diperkenalkan? Ya, perkenalkan saya Mujianto, owner dari MJ Nurseri ya, namanya usaha ini MJ Nurseri yang beralamat di Dukuh Miliran RT 11 RW 5 Desa Taji, Kecamatan Njuwiring, Kabupaten Klaten. Siap. Ya, ini bersama Pak Mujianto, Iya. owner dari MJ Nurseri. Nah, ini ada di belakang kita ini buah apa ini Pak? Kira-kira Pak? Ini kalau nyebutnya ya gampangannya sawo raksasa. Sawo Kalau raksasa. namanya ya familiarnya itu mame sapote. Mame sapote. Barangkali para sobat tani sudah sering mendengar, tapi di sini kita tertarik di sini kenapa ada mame sapote di Klaten yang nanti kita akan ulik informasi lebih lengkap oleh beliau ownernya. Ini kenapa Pak Mujianto memilih budidaya mame sapote? Ya, ya langsung saja ya. Ya. Saya tertarik untuk budidaya mame sapote ini dari awalnya itu memang saya usaha di tanaman ya, khususnya tanaman itu saya tertariknya itu bisa secara langsung nyumbang oksigen. Oh, niatnya iya. dari Jos. awalnya. Niatnya menyumbang Niatnya oksigen. menyumbang oksigen biar untuk hijau ya, Siap. bumi. Betul. Alhamdulillah rezeki mengikuti Pak, gitu dari awalnya seperti itu. Dan kalau khusus ya sebenarnya saya nggak dari dulu tuh nggak cuma mame sapote aja ya, semua tanaman saya. Oh iya, jadi macam-macam. awalnya memang dari tanaman, Iya. tidak hanya mame sapote. Ya, bunga juga, semua bunga tanaman juga. yang komersil itu saya budidaya. Tapi akhir-akhir ini saya sudah mulai fokus Ke mame sapote. ke mame sapote karena ada beberapa kelebihan mame sapote. Oh iya, Yang apa pertama, aja itu Pak? iya, yang pertama itu dari eksis apa namanya harganya lebih dari tanaman yang lainnya. Saya cek, saya rasa itu lebih stabil. Ya biarpun naik sedikit turun itu sudah stabil. Enggak Jadi yang pasarnya menjanjikan ya, Iya. karena stabil. Iya. Siap. Enggak seperti yang lainnya itu kalau pas naik ya cepat, pas turun langsung nyedot. terjun payung. Siap, Kalau siap. mame alhamdulillah tidak. Karena selain performan dia juga bisa menghasilkan hasilnya. Jadi bukan tampilan aja, tapi ada hasil yang kita nikmati, terutama buahnya. Siap. Kalau tanaman yang lain karena bunga itu ya, kita performan aja. Kita tampilan, iya. nikmati tampilan. Kalau ini bisa dinikmati Kalau buahnya. tanaman hias, tanaman bunga itu Iya. mungkin hanya tampilannya, tetapi kalau tanaman mame sapote ini nanti bisa dinikmati hasilnya atau Hasilnya, buahnya. buahnya, Baik. terutama buah. Ini Pak Mujianto memulai membudidayakan mame itu sejak kapan? Ya, sebenarnya saya punya mame sapote untuk masih sebatas langganan ya, itu sudah sekitar 8 tahunan. Hobi. Iya, baru langganan. Langganan. Ya, belum dikembangkan. Tapi khusus mulai berawal saya ngembangkan atau saya fokusnya itu kurang lebihnya ya 4 atau 5 tahun, kurang lebih. Berarti Ya kurang lebih awal corona. Awal ya, COVID. corona, ya. Jadi saya ngebunki di sini emang pas awal corona, pas PSBB, jadi 1 bulan itu dalam perputaran saya mau ngapain. Oh. Ada ide, yuk resik kebun, tanami nanti rakyat dari sini. Alhamdulillah sekarang sudah ada hasilnya. Seperti itu. Berarti intinya kalau kita mau bergerak itu Iya. akan ada jalan ya Pak? Ya, Iya. seperti itu. Karena memang di saat-saat corona kemarin memang dirasakan banyak sekali yang Sangat. diam. Iya. Tetapi
di pertanian ini yang dijaga Iya. dalam arti diharapkan selalu ada. Makanya kemarin selain apa ya yang lain bisa berhenti, kita tidak boleh berhenti, Tidak Pak. boleh berhenti. Ah, Kita harus ya, alhamdulillah. terus pacul nanti juga betul. ada hasilnya. Itu, Siap. nah. Ini saya tertarik, mungkin pemirsa juga tertarik bagaimana memudayakan Mami Sapote. Seperti apa ini dari awalnya sampai nanti mungkin pemasaran atau mungkin nanti bagaimana ada kendalanya mau disampaikan. Ya. Kalau untuk di Mami Sapote untuk saat ini, alhamdulillah masih tergolong lancar-lancar saja ya. Lancar. Dulu awalnya saya itu modalnya itu belinya cangkokan itu, tapi banyak gagalnya ya. Terus saya dikasih saran sama teman senior itu, Mas kamu coba aja yang sambung susu. Sambung Gitu. susu. Sambung susu. Jadi prosesnya memang beda sama cangkok. Dia ada akar tunggangnya. Saya rasa kok lebih cepat perkembangannya dan istilahnya lebih tamblek gitu, lebih tahan banting gitu ya. Iya. Nah, saya mulai itu tapi mahal waktu itu. Perbandingannya kalau zaman dulu masih 1:10 ya. Dibanding yang Dari cangkok. cangkok ya. Oke. Dulu itu awalnya saya sekitar harga 3,5 juta, saya dikasihkan 3 juta ke saya. 3,5 Tak juta. cicil karena modalnya sudah habis. Modalnya 3,5 juta untuk satu pohon ya, Pak. Satu pohon itu masih kecil sekitar ya kurang lebih tidak ada 1 meter. Tuh dulu varietas Loreto saya kembangkan. Varietas apa? Loreto. Loreto. Dulu saya kasih ke dipot, sudah gede saya mulai mengembangkan. Nah, iya. Dari situ belajar sama teman belajar lagi, sudah bisa mulai mengambil lewat sambung susu dan bisa mulai memasarkan gitu. Berarti ini Untuk tidak hanya nanti buahnya aja ya yang kita jual, Ya. tetapi ada perbanyakan bibit. Ya. Iya. Yang memang yang lebih fokusnya itu. Oh, yang Lebih difokuskan ke utama bibit. ya ke bibit, memang perbanyakan bibit dulu, tapi kedepannya juga buah ya, karena buah juga menjanjikan karena pasar ya, kebutuhan pasar saat ini memang sebenarnya banyak, cuma karena harga masih tinggi mungkin daya beli masyarakat masih kurang, tapi nanti kalau sudah banyak insya Allah banyak mengembangkan, sudah banyak mengembangkan insya Allah juga daya beli mengikuti juga. Oh iya, Insya Allah, baik. seperti itu. Ini kalau saya boleh tahu Pak, untuk budidaya atau lahan atau media itu apakah harus langsung di tanah atau mungkin di polybag bisa? Ya, untuk Mami Sapote karena ini pohon termasuk pohon besar ya. Iya. Kalau mau nanam di pot bisa sampai berubah bisa. Cuma lebih maksimalnya itu seperti ini, langsung di lahan. Itu lebih maksimal. Untuk perawatannya juga lebih enak. Oh iya. Karena pohonnya gede, kalau segede ini di pot kan nggak mampu istilahnya. Siap. Dan nanti hasilnya juga dari hasil buahnya lebih enak yang diliarkan Enak di lahan langsung Iya, ya. itu lebih Tetapi enak. mungkin kan ada pemirsa juga ada keterbatasan lahan, Iya. mungkin bisa dibudidayakan di pot, Pot, bisa. tetapi mungkin kendala atau yang namanya apa Pak dibudidayakan ada macam-macam ya. Iya. Mungkin ada Pak kendala yang penjenengan temui saat budidaya. Saat budidaya emang saya temui kendalanya itu terutama lahan. Lahannya. Keterbatasan lahan berarti ya? Iya. Kalau keterbatasan lahan biasa nanti bisa polybag juga ya. Bisa nanti. Tapi tadi hasilnya mungkin ya, tidak seperti yang langsung. Iya. Oh, Kalau iya. hasil buahnya emang tidak semaksimal yang di lahan, tapi bisa. Nanti kan sekarang kan ada model itu planter bag. Iya, planter Nah, bag. planter bag itu sampai bisa sekitar 7 sampai 10 tahun bisa keawetannya. Nah, itu nanti bisa pesen yang gede, nanti bisa ditanam di situ. Nanti bisa iya. dipindah-pindah juga. Itu pengaruh enggak untuk umur nanti berbuahnya Pak ketika ditanam di lahan ataupun di pot? Kalau umur buah hampir rata-rata itu kurang lebihnya 1 tahun dari mulai perentil sampai panen, rata-rata itu. Kalau perbedaannya samanya di lahan hampir sama aja. Oh, oke. Cuma save-nya nanti biasanya dari size ukuran besar Buah. kecilnya dia akan mempengaruhi, dan dari rasa juga mungkin mempengaruhi sedikit Oke. karena berarti- nutrisinya terbatas. Betul. Berarti Nah, itu. tingkat kemanisan atau mungkin tingkat ukuran buahnya akan berpengaruh ketika dia ditanam di polybag dan juga di lahan ya. Iya. Oh, Ada kalau boleh tahu lagi Pak, ini kira-kira kalau
ini kemarin panen awal atau perdana itu berapa kilo atau buahnya ini loh kira-kira berapa? Ini dari yang saya tanam ini ada sekitar yang saya tanam di lahan ya. Ada 20 pohon yang sudah produksi itu kurang lebih ya taruhlah 15 ya, 15. Kemarin panenan perdana satu kali putaran ya panenan itu ya 900 sampai 1000. 900 sampai 1000 buah. 1000 buah. Ya. Tadi saya pengen tahu, tadi sudah sempat ngicipi. Ya. Satu buahnya berapa? K. Gimana ya? Satu buahnya itu kalau di tempat saya emang saya jual besar kecil ya, 150. 150 Pernah di titik satu buah. 250 pernah. Pernah di titik 250 itu mungkin bisa lebih besar lagi ya Pak ya? Iya. Jadi tergantung ukuran nggih. Ukuran, Untuk nggih. harga nggih. Oke. Kalau saya emang saya sama ratakan karena saya gondeli keciknya itu. Oh, berarti Ya, nanti kecik. keceknya Enggak, keciknya maksudnya saya tuh nilai keciknya itu sekarang kan sekitar 50 ribuan. satu kecek ya, saja. satu biji. Satu biji dari buah Mame Sapote harganya 50.000. Ya, kurang lebih. Itu. Sekitar itu. Mantap. Oke. Ini mungkin sebuah pilihan ya Pak. Iya, seperti Ada modal, ada hasil. Iya, Ya. seperti itu. Nanti bisa disampaikan Pak untuk biaya produksi, perawatan, kemudian nanti sampai panen itu kira-kira bisa enggak mengira-ira? Insya Allah. Ya. Saya coba. Bisa disampaikan. Kalau ya kita berawal dari sambung susu aja ya. Ya. Kita modalnya sambung susu. Kalau yang lain saya belum pernah nyoba soalnya. Kalau saya Jadi khusus mantapnya spesifik sambung sambung susu. susu atau sambung pucuk itu sama, insya Allah Iya. sama. Kalau saya spesifiknya sambung susu ya. Jadi kalau kita taruhlah bibit sambung susu yang kurang lebihnya 1 meter ya. 1 meter itu kalau di tempat saya kurang lebihnya harga taruhlah 750 sampai 1 juta kurang lebih ya. Iya. Itu kita tanam, kita lahankan, kita ansumnya di lahan ya. Kalau di pot saya kurang begitu anu ya, soalnya lama juga. Siap. Itu kurang lebihnya 2 sampai 3 tahun kita sudah mulai ada perintil-perintilnya, sudah mulai belajar. 2 sampai 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Kalau kita untuk panen hasil maksimalnya, nah kita taruhlah kita 4 tahun sudah mulai panen. Terus untuk anu Pak, tadi sambung susunya itu kira-kira berapa lama? Prosesnya. Proses untuk nanti siap untuk dipindah. Oh itu. Kalau prosesnya sebenarnya 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan nyambungnya. proses nyambung susunya. Ya. Kemudian pindah ke lahan, nanti proses sampai buah 2 Sekitar 2 sampai 3. 4 tahun itu nanti sudah hasil 4 kita tahun sudah nikmati. buah. Ya, Oke, siap. Bisa metik hasil. Siap. 4 tahun. Memang lama sih. Cuma itu yang buat catatan ya ini kita belum habis yang tua sudah ada perentil Ya, ini itu sudah aja ya. itu ya, jadi nggak berhenti seperti itu. Jadi bukan musiman namanya. Ada- Kalau anu lumintu ya namanya orang. Oh iya, Itu jadi orang nggak Jawa. ada matinya. Iya, terus saja. berbuah. Nah, baik Pak, ini mungkin adakah perlakuan khusus Pak? Kalau perlakuan khusus untuk Mame Sapote sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau mau diperlakukan khusus juga nggak apa-apa. Ya. Maksudnya kalau mau dipupuk Dibiarkan aja sudah seperti ini ya, apalagi bisa nanti berbuah. ada target mungkin mau Iya. buahnya bisa lebih besar lagi atau mungkin lebih banyak lagi, itu Iya. mungkin ada kiat khusus Pak. Iya. Kalau untuk ukuran buah sih, kalau chefnya emang maksimal segini kita genjot juga nggak bisa. Cuma kita bisa memaksimalkan itu dari apa ya namanya, jumlahnya mungkin bisa. Oh biasanya kalau seumuran segini perintahnya rontok ya kita kasih apa namanya support itu pupuk MKP sama KNO3 itu untuk Oh, supportnya. memperbanyak itu Supportnya MKP sama KNO3. KNO3 itu Oh, iya. untuk istilahnya penguat itu atau memperbanyak buah dan Buah. itu. Siap. Dan kalau saya cuma kalau perawatan biasanya aja ya perawatan biasa saya cuma anu aja apa NPK ya. NPK. NPK itu setiap bulan sekali
secukupnya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah dosis tinggi, dosis rendah aja. Terus 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali kita kasih kotoran hewan kohe itu yang fermentasi. Itu 3 bulan sekali. 3 bulan Berarti paling itu, cepat. itu rutin ya Pak? NPK-nya berapa tadi Pak? Cuma sebulan sekali aja. Sebulan sekali. Untuk dosis satu pohonnya berapa Pak? Tergantung pohonnya kalau saya, Tergantung. nggak semua, nggak Jadi sama. nggak ada standar Nggak ada. ini ya, melihat ini ya, Iya. kondisi tanaman ya. Oke, tapi Oke. sebaiknya dosisnya memang dosis rendah Ditentukan, aja. nggih. Oh, iya. Dosis rendah aja, karena kalau apa namanya Kak? NPK. NPK itu kalau kebanyakan malah mati. Jadi Oh gitu. NPK itu bisa menyuburkan, bisa mematikan. Itu. Terlalu banyak dosis Iya. mungkin ya. Karena memang mungkin Panas. tanaman sawo ya mame sapote butuhnya hanya sedikit ya. Kalau Selama menurut saya ini, iya, selama selama ini ini. kayaknya sedikit. Ya, Oh, selama iya. saya pelajari sedikit, cuma dia butuh rutin aja. Ya kalau 3 minggu sekali ya 3 minggu sekali. Teman-teman. Oh berarti kan anu ya napa? Ketika perawatannya mudah sebenarnya ya. Mudah. Kalau Jadi menurut saya pemupukannya NPK aja sudah cukup sebulan sekali atau Iya. 3 minggu sekali. Kemudian nanti ada perlakuan khusus tambahan kalau misalnya untuk MKP atau KNO3 nanti bisa 3 bulan sekali. Nah, Ya, kemudian seperlunya kalau itu. oh iya, Kalau kalau itu ini seperlunya. Pak, kalau mungkin adakah kendala Pak? Kendalanya untuk Tadi kan penyakitnya, lahan ya. Selain lahan apa Pak? kendalanya ya pas pupuk larang itu. Lagi. Pas pupuk larang itu. Kan saya gunakan sekarang juga bukan pupuk subsidi. Oh berarti Bukan kan masuk ya. subsidi ya. Ah. Pupuk NPK yang itu apa kadang Pak Tani, kadang Mutiara itu. Berarti ini untuk untuk apa ya, untuk saprodinya ya. Iya, Kalau misalnya adakah penyakit atau mungkin kendala yang terkait Penyakit. hama ada? Kalau mame sapote itu penyakitnya mungkin di bawahnya. Ada lagi Perakaran? oret, ya Oh, oret. perakaran. Terus selain oret itu jamur, ya itu sama apa? Ya jamur teman jamur. Kalau untuk yang atas itu ulet paling, ulet itu minim, ulet minim. Terus putih-putih itu apa? Kutu loncat apa? Bang? Kalau dulu orang Jawa ngannya banci itu loh. Nah itu yang putih-putih. Nah. Berarti kayak kutu apis ya? Iya, Putih, iya putih itu. Bisa. Lah itu cuma kalau saya dari dulu main tanaman ya, cuma pakai lanet. Oh, lanet. Sudah Insek ya? pun itu betul. disemprot pakai lanet sekali aja sudah itu narontok semua. Tapi itu enggak ini kah? Enggak istilahnya enggak kendala yang begitu ini ya Pak ya? Enggak begitu pengaruh ya? Enggak fatal kalau Iya. gitu, ya, enggak Jadi fatal. ini sangat mudah untuk budidaya mame sapote. Hanya perlu tadi modal. Modalnya harus semangat. Modalnya harus semangat. Nah, jadi Semangat dan tahan banting. tadi saya boleh tahu untuk perdana tadi 1.000 ya Pak. Kira-kira untuk apa Pak pasarnya Pak? Pasar perdana tadi kan ada pembibitan sama buahnya ya. Iya. Mungkin kalau buah nanti bisalah langsung atau mungkin bisa dinikmati langsung langsung mani. Tapi kalau bibitnya ini selama ini sudah dipasarkan kemana aja? Ya, alhamdulillah untuk bibit mame sapote khususnya yang bibit samu susu, alhamdulillah sudah kirim tuh ke NTT, terus Sumatera, sampai Sumatera, Kalimantan, sampai pelosok-pelosok barang. Oh, berarti gitu. ini- Jadi ke seluruh Nusantara saya bisa melayani. Siap. Gitu. Berarti pasarnya masih pasar lokal Lokal, se-Indonesia. se-Indonesia. Siap melayani pesanan mame sapote. Iya. Partai Se-Nusantara. kecil, partai besar. Iya, bisa. Iya. Jadi ini mungkin bisa nanti di link ada bisa nomor WA, nanti bisa langsung hubungi Pak Mujianto. Bisa. Ya. Tadi kalau misalnya ada trik Pak atau mungkin pesan untuk para milenial muda ini, pertanian itu kenapa bisa jenengan sampai saat ini bertahan? Ya, Tolong itu disampaikan Pak. ya. Khususnya untuk kaula muda ya. Jangan malu untuk bertani. Jangan malu untuk bertani. Bertani itu asik. Bertani itu asik. Oke. Jadi menikmati berbagai macam. Jadi kalau khususnya tanaman itu ya, yang saya itu sambil terapi alami. Terapi alami, kemudian apa tadi Pak, sodako oksigen, Oksigen. apa lagi Pak ya? Ya. Ya, menghijaukan Khusus untuk- Nusantara iya, ya. iya. Kalau muda semangat, Semangat, jangan malu. Jangan Ya, malu. Terutama wah reget kok. Ya, jangan. Tapi kita harus semangat, kita harus kuat. Karena apa? Karena kita harus jadi muda itu harus jadi kuat. Kalau kita nggak mulai, kita nggak kuat,
kita nggak mulai dari sekarang, besok tua nanti kita akan istilahnya itu apa ya, gelomburi. Jadi saya istilahnya ada itu ya, apa ya, ya ada, pokoknya gunakanlah waktumu, mudamu sebelum masa tuamu. Jadi kita mumpung kita masih muda, kita harus berkarya. Jangan memandang hasilnya dulu, kita harus berjuang. Nanti hasil kita pasrahkan. Insya Allah kalau kita sudah saatnya, nanti kita sudah akan memanen, itu pasti. Janji Allah seperti itu. Jadi kita harus semangat berkarya. Entah itu apa aja bidangnya, kita harus semangat. Kita jangan memandang hasilnya dulu, kita harus berjuang dulu, nanti hasilnya mengikuti gitu. Jadi gunakanlah waktu mudamu, nanti kalau sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, nanti repotnya sudah dirasakan. Oh, aku emben waktu muda nih tak ngungkang tak gelone jemburi, nanti saya yakin seperti itu. Makanya dari sekarang, ayo kalau muda kita harus semangat. Ya, harus semangat, kerja keras kita pokoknya harus semangat itu. Ya dimulai dari apa aja, monggo semangat. Itu sudah jadi, punya bayangan ya, kita rencanakan, jangan hanya jadi wacana ya Pak. Jadi sudah rencana, kemudian kita memulai action. Harus berani memulai. Betul. Kalau nggak berani memulai, jangan ngantuk. Berarti harus berani, nanti apapun yang terjadi resikonya siap ya Pak ya. Iya, harus siap dan pikir belakang. Tidak semua sekali kita ini langsung sukses, karena sukses itu ada proses. Semua melakukan proses. Betul. Jadi ini tadi sudah banyak Pak Mujianto memberikan inspirasi untuk kita semua, terutama para milenial muda. Jadi jangan malu untuk terjun ke pertanian. Kita di mana pertanian itu memang memberi arti tersendiri. Jadi mungkin niat kita juga ibadah. Itu yang paling penting. Kalau kita sudah ada niat ibadah, Allah nanti akan memberikan balance atau bagian kita sendiri. Gitu ya Pak ya? Terima kasih Pak, sudah bincang-bincang bersama tim Pojok Simanis. Nanti untuk melihat atau lebih tentang perbanyakan bibitnya, nanti kita akan lebih dalam lagi. Ini mungkin untuk session ini kami sudahi dulu. Terima kasih Pak untuk waktunya. Bersama tim Pojok Simanis kita sudah banyak diberi ilmu oleh Pak Mujianto terkait Mame Sapote. Semoga ke depan banyak yang mengembangkan Mame Sapote, nanti menjadikan sebuah produk unggulan yang ada di Klaten. Terima kasih waktunya Pak. Bersama saya Pojok Simanis, kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.